Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, rutinitas sehari-hari yang tiada hentinya, kita menghadapi tantangan dan masalah, menemukan solusi, jatuh, kemudian bangun lagi. Berjuang tiada hentinya, menguras banyak energi, perhatian, dan emosi. Kita bergulat dengan perasaan, kehendak, dan penilaian orang lain. Kita berpacu dengan segala tuntutan dalam waktu yang terbatas. Semua kegiatan kita berlalu begitu cepat, terjadi begitu saja. Kita tidak sempat benar-benar memaknai seluruh hidup kita. Hingga kita seringkali tidak peka mengenai dosa kita yang terdalam. Atau jika kita mengetahui dosa-dosa kita, kadang kita tidak mau membuka koper berbau busuk yang berisikan belatung kejahatan dan aib yang telah kita perbuat. Berhenti sejenak. Len, Prapaskah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita, menghentikan roda rutinitas dan memfokuskan hidup ke arah yang benar, merenungkan dan melihat kembali dosa-dosa yang mungkin sudah kita tinggalkan atau yang masih kita gumuli sampai saat ini. Ini mengingatkan kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan berhenti sejenak dalam waktu yang terbatas ini, mari kita memfokuskan perhatian kita pada Kristus, mengizinkan Injil mengkalibrasi hati kita ke arah yang benar. Hari ini masuk di tema yang baru di bulan Maret, dan teman-teman, karena kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah nanti itu di bulan April ya. Jadi kita akan selama beberapa minggu ke depan kita akan ada namanya semacam kayak perenungan gitu ya. Dan ini biasa disebut dengan Lenten Devotional ya. Di GSJA memang jarang dan kurang menaruh perhatian di hal ini. Jadi kalau kita menuju ke Natal itu ada 40 hari Advent. Kalau menuju ke Jumat Agung dan Paskah itu ada namanya Prapaskah. Ada 40 hari juga menanti Prapaskah, ya menanti Paskah gitu ya. Dan di dalam momentum ini kita gunakan untuk merenungkan, kita pakai waktu yang lebih banyak untuk menghentikan ya fokus kita yang terlalu banyak ke dalam kehidupan sekuler kita, kehidupan yang sangat menguras tenaga. Tadi teman-teman sudah lihat video intro sermonnya ya. Kita banyak sekali aktivitas sampai kita lupa atau kadang kita tidak lagi merenungkan tentang pergumulan terdalam kita, bahkan dosa-dosa terdalam kita yang harus terus-menerus kita menggumulinya atau merenungkannya. Betapa kita jatuh terlalu dalam, betapa kita rentan sekali untuk jatuh dalam dosa, tetapi betapa besar juga anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita ya. Jadi selama 40 hari ke depan bukan dihitung mulai dari hari ini, harusnya dihitung mulai dari Rabu nanti. Ya, hari Rabu nanti. Jadi ini kalau teman-teman memang di GSJA kurang menaruh perhatian, ini biasa lebih diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang di gereja Protestan ataupun yang lebih kental lagi itu Katolik, gitu ya. Katolik ada Rabu Abu, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Hening atau Sabtu Suci gitu ya, sunyi ya, Sabtu sunyi sebenarnya kalau itu ya, silence ya. Kemudian Minggu Paskah. Jadi itu ada hari-harinya tuh teman-teman. Dan di dalam perenungan itu, bagi teman-teman yang sekolah di Katolik ataupun sekolah di gereja yang basicnya adalah gereja Protestan, pasti ini juga sering mendengar. Uniknya dan menariknya ya, selama minggu-minggu Lent ini, biasanya orang akan menaruh perhatian yang lebih ya, berdoa lebih banyak, membaca firman Tuhan lebih banyak, dan perenungannya khusus untuk Lenten Devotional. Dan yang lebih kental lagi itu puasanya kawan-kawan. Jadi saudara kita yang muslim lagi berpuasa, kita juga ya. Tapi bukan karena ngikut, tapi karena kita sedang menanti Paskah nanti ya. Hanya Kak John mungkin tidak akan
paksa atau mewajibkan kita untuk puasa juga ya. Tapi mungkin Kak John akan dorong adalah doanya, WPDA-nya, renungannya gitu ya. Kak John mungkin ya nanti akan menyiapkan renungan khusus. Kita kayaknya agak skip dulu dengan renungan yang dari gereja dan kita akan pindah ke renungan khusus devotional, Lenten devotional ya, Prapaskah untuk menanti ke sana gitu. Sudah ada renungannya dan itu pinjem ya dari luar gitu. Oke, itu saja. Ini kita masuk dalam the journey to the cross, jadi perjalanan menuju ke salib, dan selama kurang lebih ya ada sekitar 7 minggu kita akan membahas ini ya. 7 minggu kita akan membahas ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang khusus, yaitu next. Oh ya, saya lupa ada clicker atau pointer ya. Kalau memang ada bisa tolong kasih ke saya supaya saya bisa kontrol juga. Nah, tidak bisa ya karena OBS pakai ya. Agak susah ya. Oh, oke, enggak apa-apa. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam perenungan yang pertama tentang healing deeper ya. Healing deeper atau penyembuhan yang lebih dalam. Nah, ini bukan healing kemana gitu, ke puncak, apalagi kita tahu ini long weekend ya. Kemudian besok juga ada libur, sebagian juga ada yang tetap masuk ya, para budak korporat ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini bukan tentang healing yang itu, tetapi penyembuhan yang lebih dalam diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua ya. Oke, baik. Teman-teman coba kita bisa baca, buka Alkitabnya, kalau tidak sudah ada di depan juga ya. Katakan kalau memang Kak John menghalangi slide. Tidak? Cukup kelihatan? Enggak juga ya. Tetap tersembunyi ya. Oke, kita akan baca. Kak John akan baca yang putih, teman-teman baca yang kuning ya. Dan kita seterusnya akan baca bersaut-sautan sampai ayatnya yang ke-12 ya. Baik, kita akan membacanya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Teman-teman, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Saudara, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Sama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sangat sederhana dan terbatas, biarlah kami bisa mendengarkan dan mendapatkan sesuatu yang dapat berguna menjadi kekuatan dan baik untuk pertumbuhan kerohanian kami. Kami sambut berkat Tuhan demi nama Kristus. Haleluya. Amin. Oke, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, next ya. Nah, kita akan melihat ada peristiwa kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan cerita ini sudah sangat sering kita dengar ataupun baca.
Ya, ada 4 orang gotong satu orang yang sedang sakit, dan ini cerita yang menginspirasi banyak orang, dan biasanya pesan yang diangkat adalah bagaimana supaya kita menjadi seperti 4 orang tadi. Ya. Nah, tentu Kak John tidak akan ngulang lagi pesan yang sama, karena kita ngapain ngulang-ngulang sesuatu yang sama yang teman-teman juga mungkin sudah paham. Dalam artian ini maksudnya kita mau lihat ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang juga penting, atau mungkin selama ini kita keskip gitu. Keskip karena mungkin membaca Alkitabnya ya tapi kurang perenungan, sehingga kita membutuhkan penggalian yang lebih dalam gitu ya. Kak John ingatkan lagi sekali lagi ya teman-teman, jangan ada yang pakai handphone selain daripada membaca Alkitab, bermain game tidak diperbolehkan ya di dalam ruangan ibadah ini ya. Ada CCTV di belakang, CCTV. Ya, terlebih daripada itu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Perbuat yang baik, perbuat yang jahat ya. Oleh sebab itulah, kok jadi nyanyi gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kalau kita baca di dalam ayat pasal ini baru pasal 2. Pasal 1, Yesus sudah mengerjakan banyak tanda-tanda mujizat. Dan oleh karena itu, dia bikin viral nih. Dia bikin viral, orang-orang pada heboh, nih orang nih beda. Tetapi para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi melihat bahwa Yesus ini sebuah pengganggu, perusak. Karena dianggap bahwa Yesus ini mau mengganggu tatanan hukum Taurat, mengganggu hukum, mau mengganggu ajaran para nabi dan sebagainya, gitu ya. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus ini sesuatu yang baru, padahal sebenarnya bukan juga baru. Hanya selama ini orang-orang ahli Taurat ataupun para Farisi mungkin tidak menemukan atau tidak mau menyingkapkan kepada jemaat-jemaatnya, bangsa Israel, kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya, biasa ada orang menggunakan firman Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri sendiri. Tetapi ini yang menjadi persoalan. Nah, sekarang kita akan lihat kalau kita loncat ke ayat pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Kita akan lihat tadi di dalam ayat tersebut ya, bahwa ada hal-hal yang terjadi, peristiwa yang luar biasa, peristiwa kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan itu, healing deeper, ya, menyembuhkan lebih dalam atau penyembuhan yang lebih dalam. Setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Tuhan menyembuhkan lebih dalam. Apanya yang perlu disembuhkan? Yaitu pertama, motivasi yang salah. Yang kedua, belum, masihin dulu ya. Yang kedua adalah iman yang timpang. Rupanya ada motivasi yang salah. Yang kedua nanti kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus mau memulihkan iman yang timpang. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menyediakan penyembuhan yang sejati. Sama-sama kita sebutkan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Motivasi yang salah, iman yang timpang, kesembuhan sejati. Oke, kita lihat yang pertama. Kita harus cepat ya. Nah, motivasi yang salah. Apa yang terjadi di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua? Dikatakan di dalam ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, nah sebelum itu Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Disuruh jangan ngomong ya, jangan kasih tahu siapa yang sembuhkan. Tapi karena dia mungkin sangat kegirangan atas kesembuhan yang dia terima, akhirnya dia pergi memberitakan. Akibat dari pemberitaan kesaksian si penyakit kusta tadi, akibatnya adalah Yesus tidak bisa masuk ke kota-kota. Karena jadi rusuh, karena jadi pokoknya kacau lah pada saat itu. Akhirnya Tuhan menyingkir ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Rupanya kehebohan sebelumnya beberapa hari yang lalu belum berakhir. Langsung terdengar kabar, Yesus ada di sana. Mungkin ada yang update status waktu itu. Bikin story, Yesus ada di sini. Sehingga langsung, semua berkerumun. Itu kalau kita bawa ke konteks saat ini ya. Waktu itu belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, story dan sebagainya. Belum ada. Tetapi orang mungkin dari mulut ke mulut. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan. Teman-teman, sebenarnya apa yang membuat orang-orang berkerumun menjumpai Yesus?
Penasaran. Ada. Curiosity-nya ada nih di sini. Rasa penasaran terhadap Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengerjakan banyak mujizat. Jadi, kalau kita bisa analisa, kira-kira orang-orang ini datang benar-benar mau mencari Yesus atau motivasinya mencari mujizat? Ya, kita nggak tahu mana yang lebih banyak, tapi paling tidak ya, motivasinya ada yang benar, ada juga yang salah. Sampai sebanyak itu loh berkerumun. Ada seringkali kawan-kawan, orang datang mencari Yesus sebenarnya bukan karena benar-benar sungguh-sungguh mau mencari Yesus. Tapi mau mengejar apa yang dibawa oleh Yesus. Apa yang ada di balik Yesus. Ya. Next, coba kita lihat ya. Bahwa seringkali banyak orang bisa datang dan tertarik karena Yesus terkenal. Padahal yang dikehendaki Allah adalah kita tertarik mengenal Dia dengan benar. Ini motivasi yang mau diluruskan. Ya. Kalau kita perhatikan sama-sama teman-teman, waktu itu banyak orang datang berbondong-bondong memenuhi tempat itu, Kapernaum, desa Kapernaum tersebut. Tapi bukan karena motivasi yang bersih. Bukan karena mereka mau mengasihi Yesus. Bukan karena mereka mau mendengarkan pengajaran Yesus. Atau mau taat pada Dia. Tapi mereka datang karena ada mujizat. Di zaman sekarang juga banyak itu terjadi. Gereja yang mengutamakan pelayanan mujizat pasti lebih banyak jemaatnya. Benar? Ya. Kak John juga bukan sewot ya begitu. Oh kita kayak kurang gitu ya. Maunya kita jemaat sampai 10.000. Tapi ngapain juga gitu. Karena lihat banyak orang datang kepada Yesus. Tapi tidak semua punya motivasi yang benar. Teman-teman masih ingat Kak John pernah sharing tentang pertobatan agamawi? Banyak orang yang bertobat tapi secara agamawi. Dia bertobat kenapa? Karena dia mau berkat Yesus. Dia mau sembuh. Dia mau tolak bala. Ngerti ya tolak bala? Menolak kesialan. Jadi dia gunakan Yesus sebagai jimat. Darah Yesus membungkus saya supaya saya dilingkupi. Bukan salah mengucapkan itu ya, tapi kadangkala kita berpikir bahwa nama Yesus sebagai mantra. Hati-hati. Enggak, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadikan namanya sebagai mantra karena dirinya itu yang berkuasa. Ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Nah, di sini lihat motivasi yang tidak benar. Kalau kita lihat next di Roma 3 ayat 10 ayat sampai 11, memang betul sudah dikatakan oleh Paulus juga bahwa seperti ada tertulis, ini juga kutipan dari kitab Mazmur ya, bahwa tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sama satu ketika Koyusar pernah mimpin pujian di tempat ini sekitar mungkin tahun lalu berkata, mungkin ada di antara teman-teman yang datang karena dipaksa oleh orang tua. Itu juga sebuah motivasi yang keliru. yang keliru. Datang karena dipaksa orang tua. Karena orang tuanya datang KU2, maka anak-anak datang ke youth gitu, energize dan sebagainya. Tapi ini motivasi yang keliru. Sehingga itu seringkali membuat, kenapa saya nggak bertumbuh ya? Kenapa kok saya tidak ada gairah ya? Kenapa saya kok tidak ada rasa haus yang dalam kepada Tuhan? Karena betul-betul kita tidak mencari Yesus. Tapi kita mungkin mencari nyaman aja. Ada beberapa anak-anak muda juga yang tidak mau masuk ke Energize juga karena mau cari nyaman di umum. Gitu ya. Tapi kita tidak mengutuk mereka, tidak ya. Gitu, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap ajak mereka. Tapi betul, sampai saat ini pun mungkin di antara kita, ya jangan tersinggung, tapi tidak ada seorang pun yang mencari Allah sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita mencari Allah, pasti ada berlapis-lapis tuh. Iya sih, saya mengasihi Tuhan supaya ya Tuhan memberkati saya. Dan gitu ada lapisannya itu. Enggak murni seutuh-utuhnya. Ini loh ya teman-teman yang kenapa kita butuh Lenten devotional ini kawan-kawan. Untuk merenungkan bahwa iya ya, saya begitu jahat ya. Saya menggunakan Yesus tuh karena saya pikir Yesus tuh berguna bagi saya.
Saya bukan mau menyembah dia karena dia layak dipuji, tapi saya menyembah dia karena dia berguna. Karena dia baik untuk saya. Karena segala sesuatu adalah untuk saya. Berarti self-centris jadinya. Nah, ini motivasi yang salah. Nah, tapi teman-teman, ini uniknya. Apa respon Yesus? Kira-kira Yesus tahu nggak kalau orang-orang itu yang datang ke Kapernaum motivasinya salah? Pasti tahu. Dia maha tahu. Tapi respon Yesus apa, teman-teman? Next, kawan, teman-teman. Coba kita baca di ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Kalau di Alkitab kita namanya diterjemahkan sementara. Tapi kalau di bahasa aslinya, bahkan di Alkitab bahasa Inggris, NIV ataupun ESV gitu ya, English Standard Version. Kalau kita lihat rupanya bukan sementara, tetapi kata dan yang dipakai. Maksudnya apa? Jadi dia tahu nih orang-orang pada datang nih ya, dengan motivasi yang bermacam-macam nih. Dan Yesus memberitakan firman kepada mereka. Beda ya terjemahannya. Ini orang datang dengan bermain sementara Yesus sedang mengajar. Beda tuh. Arahnya beda tuh. Tapi yang asli terjemahannya adalah ini orang datang dengan begitu banyak motivasi, bahkan motivasi yang salah pun. Tapi dan Yesus responnya apa? Mengajari mereka firman. Next, Kak. Maka Yesus tahu bahwa saat orang punya motivasi yang salah, hanya firman yang dapat memulihkan kepada yang benar. Amin. Cuma firman. Makanya itu yang Yesus berikan. Dia tahu teman-teman, kalau teman-teman hadir di tempat ini juga motivasinya belum tentu murni. Belum tentu karena betul-betul ada rasa haus yang dalam di dalam kerinduan kita untuk, wow, ini apa lagi ya firman Tuhan ya? Apalagi yang saya dapatkan hari ini ya? Saya rindu sekali. Tapi 40 hari ini teman-teman, kita akan ada Lenten devotional. Ya, renungan singkat, lebih singkat daripada renungan KKA lagi ya. Ini renungan singkat dan memang fokus untuk kepada perenungan selama 40 hari. Jadi tolong dipantengin itu WA group. Kalau ada yang belum masuk WA group, angkat tangan gitu ya, daftarin ke Ko Ucup, Cici Stella atau semua pengurus yang lain, nanti bisa dikoordinasikan. Ya. Supaya apa teman-teman? Tuhan melihat ada motivasi yang salah, tetapi Tuhan tahu yang kita butuhkan adalah firman Tuhan untuk memulihkan motivasi kita tadi. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, apa yang Tuhan beri penyembuhan yang lebih dalam. Motivasi kita dibenerin dengan firman Tuhan. Katakan amin. Oke, yang kedua. Nah betul, yang kedua. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Oh, ini saya kurang skip. Yang kedua adalah iman yang timpang. Apa yang Yesus mau sembuhkan di sini? Apa? Ada iman yang timpang. Coba kita lihat sama-sama. Di dalam next ya, slide berikutnya itu ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang itu terbaring. Ini cerita yang sudah sering kita dengar. Ada 4 orang menggotong teman mereka dan mereka bawa kepada Yesus. Tapi menariknya teman-teman, apa yang dicatat oleh Markus ini lebih detail dibandingkan dengan apa yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Kok bisa Markus mencatat lebih detail kronologisnya? Pasti ada tujuannya. Pasti ada maksudnya. Kenapa? Nah rupanya teman-teman, kalau kita lihat di Matius ataupun di Lukas, diceritakan tapi tidak selengkap di Markus. Mereka hanya bilang ada 4 orang bawa temannya dibawa kepada Yesus Kristus. Lalu yang di Lukas lebih lengkap sedikit ya. Mereka bawa temannya lalu mereka turunkan dari atas atap lalu dibawa kepada Yesus. Tetapi kalau di Markus lebih detail atau kronologisnya lebih jelas. Mereka tidak bisa bawa, mereka susah karena ada orang banyak. Akhirnya mereka bawa temannya itu ke atas, membuka atap. Lalu ada di situ yang di atasnya sesudah terbuka, artinya sebelum terbuka mereka ngapain? Mereka dig a hole, mereka gali lubang.
Ya, atap dulu kan batu ya teman-teman. Jadi atap itu batu, atau mungkin bisa teman-teman bayangkan kalau atap itu mungkin seperti lantai 2 ini. Lalu mereka gali supaya teman mereka bisa diturunkan. Setelah terbuka, baru mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Kok lebih lengkap ya? Ada apa ini? Kenapa sampai Markus menuliskan dengan detail? Alasannya sebenarnya ada di ayat nomor 5. Ada kaitannya. Di ayat nomor 5 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, iman yang tadi ada begitu banyak detail proses yang mereka lakukan, maka berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iman 4 orang tadi yang mengakibatkan dosa 1 orang lumpuh diapain? Diampuni. Tapi iman yang seperti apa teman-teman? Wah, sampai nabrak ini. Iman yang seperti apa? Lalu kita pikir, iya, mereka pasti punya iman yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Tapi teman-teman, bukankah orang banyak itu juga punya iman yang sama? Mereka datangkan karena mereka percaya Yesus sanggup melakukan mujizat. Betul ya? Berarti ada iman yang berbeda ini yang sedang dibahas atau yang dinotis sama Markus sehingga dicatatkan di dalam Injil Markus ini. Nah, rupanya iman yang seperti apa? Next. Nah, Yesus melihat iman mereka yang bersama-sama menyangkal diri, mereka bersama-sama untuk bekerja, mereka bersama-sama melakukan pekerjaan sulit, mereka bersama-sama menerobos kesulitan ini. Inilah iman yang Tuhan lihat. Ini sejalan dengan konsep keselamatan yang diajarkan atau yang dituliskan oleh kitab Markus. Kitab Markus ini menuliskan bahwa keselamatan adalah bagi mereka yang memikul salib, mengikut Yesus sampai akhir. Akhirnya di mana? Di Golgota. Bagi Markus itu semacam perjalanan. Kalau Injil cerita tentang Yesus Kristus, itu semacam perjalanan yang kalau kita ikutin dari awal, mesti ikutin terus perjalanannya sampai akhir. Itulah keselamatan. Orang yang taat dan setia kepada Yesus dari awal sampai akhir, akhirnya di mana? Di Golgota. Apakah ini bertolak belakang dengan yang selama ini kita sering dengar? Orang diselamatkan kan bukan karena usahanya setia. Betul ya? Ini konsep keselamatan oleh Paulus. Paulus punya pemikiran bahwa kita selamat bukan karena hasil usaha kita. Itu ada di Efesus ya. Ya, karena kita ini karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Tapi oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul ya? Berarti ini bukan soal usaha. Tapi kenapa Markus melihat usaha? Tapi teman-teman, ini sebenarnya tidak bertolak belakang. Next, saya mau tunjukkan apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh reformasi, yaitu namanya Martin Luther. Martin Luther mengatakan demikian. We are saved by faith alone. Betul, kita diselamatkan oleh karena iman. Amin. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Maksudnya apa? Ini saya kasih terjemahan yang masa kekinian lah. Tuhan menerima kita apa adanya, betul? Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita dengan segala keburukan kita, betul. Tetapi kita yang sudah diterima tidak terus-terusan hidup apa adanya. Ada proses, ada perubahan, ada sebuah metamorfosis, gitu ya. Perubahan dari yang dulunya saya punya iman yang timpang. Saya pikir saya yang penting cukup jadi Kristen, sudah cukup, saya selamat. Rupanya tidak, kawan-kawan. Teman-teman punya KTP isinya Kristen, hidupnya juga harus Kristen. Teman-teman, kalau misalnya saya berdoa dalam nama Yesus, iya, tapi hidupmu pun harus di dalam Yesus. Amin. Bukan cuma sok-sokan kita jadi Kristen, apalagi kalau mungkin, itu kalau jokes di kampusnya Kak John itu adalah ini, kita ini adalah GSJA. Kalau di sayat tangan ini, darahnya tuh bertuliskan GSJA. Itu jokes ya. Saking fanatiknya dengan denominasi gitu. Dan kalau misalnya masuk surga,
nanti itu masuk kelas VIP. Kalau GBI itu bukan VIP. Walaupun kenyataannya GBI banyak yang gereja-gereja besar. GSJ sedikit aja yang gereja besar gitu ya. Iya, apalagi GPDI gitu. GSJ, ini jokes ya. Ini jangan dianggap ini bener, ini firman Tuhan. Oh iya, amen, saya tidak salah masuk GSJ. Tidak. Bukan ya, ini jokes. Itu kalau nanti di surga, GSJ itu duduknya di sofa. Gereja lain itu lesehan. Di pangku Tuhan lebih asik sebenarnya. Kayak Bapak Abraham dan siapa sih Lazarus gitu. Oke. Nanti di surga kalau GSJ itu makannya prasmanan. Kalau gereja lain itu nanti makannya nasi kotak. Lebih parah lagi itu nasi bungkus gitu. Yang dari warteg gitu ya. Ini jokes. Bukan beneran. Kita kalau cuma andalkan denominasi GSJ saja, percuma teman-teman. Kita punya iman yang timpang. Ini yang Yesus mau pulihkan. Ini yang Yesus mau luruskan. Bahwa bukan karena kita lihat bahwa, oh ya saya sudah terima Yesus dan cukup. Tidak, ada namanya proses pembaharuan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan secara posisi. Posisi kita sekarang adalah anak Allah. Betul, sebelumnya saya anak setan misalnya. Saya hamba dosa. Tapi sekarang oleh Kristus, saya sudah menjadi anak-anak Allah. Saya sudah menjadi hambanya Tuhan. Ya, tapi setelah itu posisi kita, iya, cukup? Tidak, kita mengalami ada namanya penyucian yang progresif. Progressive sanctification. Kita disucikan hari lepas hari. Diproses semakin menjadi serupa dengan Kristus. Hari lepas hari. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya, makanya teman-teman coba kita belajar di dalam apa yang disampaikan oleh Markus ini. Ini sejalan dengan prinsip keselamatan. Keselamatan adalah bagi mereka yang memikul salib. Mengikut Yesus sampai ke Golgota. Orang yang selamat adalah orang yang terus mengikut Yesus sampai akhir. Bukan yang macet di tengah jalan, kemudian ninggalin Tuhan, itu gak akan pernah selamat. Tetapi orang yang selamat adalah yang setia mengiring Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back. Not turning back. Wow, itu lagu keren sekali itu. Tapi bukan masalah keren-kerenan kawan. Menghidupinya itu perlu dan sangat penting. Itulah iman yang sesungguhnya ya. Jadi iman yang timpang bukan cukup beragama atau mengaku saja saya percaya, tapi hidup bertolak belakang dengan iman. Tidak. Nah seperti itu. Next. Yang terakhir kalau nggak salah. Kesembuhan sejati. Ini apa yang Yesus tawarkan di dalam kesembuhan sejati. Yaitu di dalam Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mereka berempat dan berlima lah ya, 4 sama 1 yang lumpuh tadi, yang digotong tadi. Nah, mereka mengharapkan kesembuhan dari kelumpuhan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memberikan pengampunan dosa? Kok nggak matching nih? Saya minta kesembuhan Tuhan, tapi kok kamu berikan pengampunan dosa? Kenapa kok seperti itu? Nah, rupanya teman-teman, mereka mengharapkan kesembuhan, tetapi yang Yesus berikan itu pengampunan dosa. Penjelasannya begini, saya kutip dari buku Timothy Keller, dari bukunya yang judulnya Jesus the King. Dikatakan di situ dikatakan bahwa ini seakan-akan Timothy Keller membuat sebuah kalimat yang seperti seakan-akan Yesus yang berkata. Yesus yang ngomong. Yesus mau bicara kepada kita. Kenapa Tuhan? Kok saya mintaan yang Tuhan kasih pengampunan dosa? Saya minta diberkati kok Tuhan kasih pengampunan dosa? Kenapa saya minta supaya hidup saya ini baik, aman dan sehat-sehat saja? Tetapi yang Tuhan beri kok salib? Kenapa? Rupanya gini. Aku mengerti permasalahanmu. Aku melihat penderitaanmu. Dan aku akan melakukan sesuatu. Tapi tolong. Sadarilah bahwa masalah utama kehidupan seseorang bukanlah penderitaannya, tetapi dosanya. Itu masalah utama.
Itu yang dinotis, bukan dinotis, tapi itu justru yang menjadi concern-nya Tuhan bagi kita. Kenapa kok saya belum diberkati, kok ekonomi saya masih begini-begini saja? Teman-teman, perhatikan. Bukan penderitaan kita itu, yang kita alami itu yang utama. Tapi apakah kita sudah beres di dalam keberdosaan kita? Jangan sampai kita masih bergumul dalam keberdosaan, tapi mengharapkan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan reflektif kepada kita. Sudahkah saya memiliki atau mengalami kesembuhan yang benar? Nah, next, coba lanjutkan lagi. Sebelumnya. Oh ya, sudah. Next ya. Kita udah langsung ke penerapan Injil. Wah, cepat ya. Ya. Enggak juga cepat, masih ada beberapa slide lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi yang Tuhan tawarkan adalah kesembuhan yang sejati, yaitu dari dosa-dosa kita. Apa yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita akan bahas penerapan Injil ini tidak lama, ya. Tapi ini yang paling penting justru ya. Bukan berarti yang tadi sebelumnya dilupakan saja, tidak. Tapi Markus 2 ayat 8-9 berkata demikian. Tetapi Yesus segera mengetahui setelah Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lah, ada orang-orang yang berpikir, aduh ini siapa nih? Siapa nih orang? Kok dia berpikir bahwa Yesus dia ini bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, jalan, angkat tilammu dan berjalanlah?" Next. Kak John mau tanya, mana yang lebih mudah? Kak John mau tanya. Ya, Kak John mau tanya Kailin dulu. Menurut Kailin, mana lebih mudah? Ngomong dosamu diampuni atau berdoa lalu bilang bangun, angkat tilammu dan berjalanlah? Mana lebih mudah menurut Kailin? Apa ya? Ngomong dosamu diampuni atau bilang ini orang lumpuh nih, udah lumpuh lama, tapi disuruh, hei bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Yang lebih gampang mana? Bener, dosamu sudah diampuni. Ada yang punya pemikiran lain? Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau berdoa? Pernah nggak lihat ada orang hamba Tuhan mendoakan orang yang sakit, terus setelah didoakan dia lumpuh ya dan tidak sembuh? Sering gitu. Yang datang bawa kursi roda terus pulang juga masih pakai kursi roda, itu sering. Karena itu lebih susah, lebih sulit. Mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni, bener? Next. Iya, menurut orang Farisi, kalau omong doang mah gampang. Iya kan? Kalau omong doang mah gampang, dosamu sudah diampuni. Tapi lu mesti buktikan kalau ini orang dosanya sudah diampuni. Buktinya apa? Kalau kalau Tuhan sembuhkan, maka dosanya pasti diampuni. Kalau tidak disembuhkan, berarti belum tentu nih orang diampuni dosanya. Benar ya, waktu Yesus bilang, hei dosamu sudah diampuni, orangnya udah sembuh belum? Belum, itu yang mereka jadi permasalahkan tuh orang Farisi tadi tuh nunjuk. Woi, omong doang mah gampang. Tapi lu mesti buktikan. Tapi Yesus bilang, mana yang lebih mudah kalau mau ngomong? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau bangun masih mending. Begitu bangun tumbang lagi kan malu. Bener gak? Iya. Next Kak. Tapi bagi Yesus, mujizat itu lebih mudah, paling mudah. Dia mau menciptakan apapun, berfirmanlah. Jadi. Itu gampang bagi Yesus. Tapi yang lebih sulit adalah pengampunan dosa. Kenapa? Karena anak Allah harus turun ke dunia. Karena Allah harus jadi manusia. Udah jadi manusia, dia mesti sengsara.
Perhatikan itu ada kata harus. Harus. Siapa yang bikin dia harus menderita? Kita. Dia harus pikul salib. Dia harus mati. Harus mati. Dia harus menanggung dosa-dosa kita. Sulit, bro. Sulit. Makanya 40 hari ini kita perenungan, kawan-kawan. Kak John juga berharap teman-teman nanti ikutin dalam renungan. Renungkan. Saya yang bikin dia menderita. Kalau lu mau sembuh mah, gampang. Yesus bilang gampang. Lu mau diberkati gampang. Gue bilang aja jadi. Tapi yang penting sadarilah, kata Timothy Keller tadi apa? Sadarilah. Penderitaanmu yang utama adalah dosa. Itu yang utama. Itu yang penting. Walaupun sulit, tapi itu yang Yesus ambil. Amin. Kita next. Ini udah mau terakhir. Ini penerapan Injil ya. Tapi Yesus bilang, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia menghadapkan wajahnya kepada orang yang lumpuh tadi, yang masih terbaring di tilam tadi, masih terbaring di tempat tidurnya. Lalu dia katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Seketika itu pun orang itu bangun dan pergi. Maksudnya apa teman-teman? Coba Kak, next. Yesus seakan-akan mau menyatakan kalau saya bisa melakukan yang lebih sulit, tentu saya bisa melakukan yang lebih gampang. Untuk Yesus, kalau saya bisa mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa kamu. Saya juga bisa menyembuhkan kamu. Amin. Amin. Oke. Terakhir. Pertanyaan reflektif. Teman-teman nanya diri sendiri. Udah besar, udah gede. Jadi nanya ke diri sendiri. Sekarang, adakah motivasi saya yang salah dalam mengikut Yesus selama ini? Kalau ada, langsung hubungi Yesus. Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya melayani, ada motivasi yang salah. Kalau selama ini saya datang ke Energize, ada motivasi yang salah. Saya kadang datang, tapi mata juga lirik gitu ya. Mana nih yang bening-bening nih? Siapa tahu bisa jadi masa depan saya gitu. Itu motivasi yang salah. Ya. Tapi ya Tuhan bukan, tapi ingat ya, respon Tuhan tadi apa? Dia bukan marah. Tapi dia tetap datang dan dia berikan firman Tuhan. Teman-teman, meskipun ada di antara kita yang datang ke Energize dengan motivasi yang salah, Kak John tidak akan pernah capek-capek untuk membagikan firman. Suatu saat kita semua akan dipulihkan dan diubahkan oleh firman. Amin. Yang kedua, apakah saya hidup dalam iman yang timpang selama ini? Iman yang saya pikir bahwa saya cukup sudah jadi anggota jemaat Batu Tulis dan saya merasa sudah punya kapling di surga, udah cukup? Atau saya memang butuh mengalami proses menjadi serupa dengan Kristus hari lepas hari. Yang ketiga, adakah saya sadari dosa-dosa terdalam saya yang saya masih bergumul bahkan sampai hari ini? Masih adakah kita bergumul dengan dosa-dosa yang masih saya gumuli sampai saat ini? Terbuka aja sama Tuhan. Nobody's perfect. Betul, tidak ada orang yang perfect. Tetapi Kristus datang untuk kita yang tidak perfect itu. Bukan kita nyaman dengan ketidakperfekan kita, tapi justru kita datang kepada Sang sempurna tadi. Amin. Yang keempat, maukah saya untuk disembuhkan Yesus? Siapa yang mau disembuhkan Yesus? Amin. Yang terakhir, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Gen Z. Ini Kak John, bukan sengaja pamer ya, tapi enggak, ini Kak John barusan ikut Alpha Youth Series. Ini bagus metodenya untuk penginjilan dan masih kita doakan. Doakan doang. Kita akan buat juga di Energize. Tapi di ini lebih fokus untuk penjangkauan orang di luar gereja, ya. Bagus sekali. Dan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Gen Z dan Gen Alpha adalah, ya saya tahu
bahwa Yesus itu dia maha kuasa. Saya tahu bahwa Yesus itu dia baik. Saya tahu bahwa Yesus itu dahsyat. Saya tahu Yesus itu mampu menyembuhkan siapa saja. Tetapi yang ditanyakan orang Gen Z sekarang, teman-teman semua nih ya, Gen Alpha sekarang adalah, tapi apakah Yesus peduli sama saya hari ini? Jawabannya adalah dia peduli. Dia sayang. Dia perhatikan kita. Itu sebabnya perjamuan ada. Menjadi peringatan untuk mengingatkan kita bahwa jangan lupa anakku, aku mengasihi engkau. Jangan lupa anakku bahwa aku mempedulikan engkau. Kalau dunia berpikir bahwa tidak ada yang memperhatikan kita, tetapi aku memperhatikan engkau. Ya, beri diri kita untuk disembuhkan oleh Tuhan di dalam kesembuhan yang sejati. Amin. Mari kita bangkit berdiri.